Kinten-kinten dari Bu Dwi mungkin ada sesuatu hal yang sudah sudah digambarkan seperti itu atau Pak Wandi. Wis monggo kula nderek mawon. Derek mawon. Data niki. Sing pertama tadi niku nggih tentang kalau buka ini Pak Wandi napa? Downloadan sing niku nggih 1 titik pinten niku wau? 2 apa kok 1 to? 3.1. 3.1 B ide implementasi pembelajaran sosial emosional untuk murid. Nggih, bedap-bedap. Kula screenshot-e riyen nggih. Supados semakin jelas. Nah. Endi niki? Loro mata. Lho. Chrome. Ini kebetulan saya sudah download Pak Eko. Bagaimana kalau screen? Oh nggih ta, sampun ta? Nggih. Share screen mawon. Nggih, screen. Ya, saya sudah share screen. Sampun modal model. Mantap, Pak. Nggih, mantap Pak Andi. Nggih, saya pun. Nggih. Nah, niki nggih. Nggih. Nah, niki kan ini kan kesadaran diri terus bentuk implementasi pengerjaan implementasi integrasi dan iklim kelas budaya sekolah. Niki terus pundi? Mbek Nawi gak ada gambaran monggo Putri. Ini mungkin nggih niki. Menurut pemahaman saya saat ini, mungkin ini kita disuruh memberikan contoh satu saja dulu untuk masing-masing dari 5 ini. Pripun? Nggih. Itu satu contoh apa, Bu? Apa dalam bentuk kegiatan atau masalah? Kegiatan dulu Pak Fandi, nanti kita bisa kembangkan itu. Pripun? Kegiatan pembelajaran ya? Nggih, leres. Contohnya nggih kalau deskripsi kesadaran diri nggih, yang pertama kan kesadaran diri. Kita tanyakan kepada anak-anak hal-hal di luar pelajaran yang sedang diminati murid yang lagi ngetren misalnya seperti itu. Pak Fandi, kalau deskripsi tambahannya yang terlibat adalah guru, murid, ya ditambahi seperti itu ya. Dilakukan di dalam kelas atau apa, misalnya seperti itu. Sedap kula tak mempelajari sedap. Nggih, monggo Pak Eko. Sambil dibincang-bincang supaya nggak sepi nggih. Nggih. Untuk niki nggih. Jadi tabel ide implementasi pembelajaran sosial dan emosional untuk murid. Endi niki nggih. Araaken medun Pak Wandi nggih doaken saiki niku lho. Judule niki lho, judul medun. Oh, munggah, Bosku. Oh, munggah. Enggak. Sabar Bosku, pun. Nah, niki nggih. Jadi ide implementasi pembelajaran sosial dan emosional untuk murid ngoten nggih. Terus kesadaran diri, bentuk implementasinya ngoten nggih. Kesadaran diri bentuk implementasinya misalnya KSE yang dikembangkan. Kesadaran diri. Nggih. Oh, nggih. KSE yang dikembangkan kesadaran diri. Terus bentuk implementasinya integrasi praktek mengajar guru dan kurikulum. Nggih. Oh, mengajar guru. Nggih. Integrasi praktek mengajar guru dan kurikulum. Terus
Nah, nggih. Terus kegiatannya berarti kumang, Bu. Bertanya ke wau. Nggih, bertanya dulu kepada anak-anak sekarang yang sedang diminati itu apa sih? Yang lagi ngetren itu apa sih? Nah, seperti itu, Pak. Goyang imut. Siapa yang Diskusinya terlibat? seperti itu, berarti ini murid. Bu Dwi, Nggih. untuk kesadaran diri niku poin yang dikembangkan niku nopo? KSE yang dikembangkan ya kesadaran diri Ya, niku, kesadaran Pak. diri, Pak Eko. Oh, berarti mboten Nggih. niku nggih, mboten poin nopo ngoten mboten nggih. Nanti ada deskripsinya, Pak Eko. Deskripsi misalnya nggih untuk guru menanyakan tentang hal-hal di luar pelajaran yang sedang diminati murid. Misalnya seperti itu. Oh, saya kira kesadaran diri niku misalnya KSI yang dikembangkan niku nopo? Kasarane niku kemampuan nopo atau apa gitu. Enggak ya? Betul, Pak, tidak lepas dari kesadaran diri. Oh, ngoten ta. Iya, tadi Saya kira kegiatan ada poin yang nopo kesadaran diri terus KSI yang dikembangkan niku nopo ngoten. Kesadaran diri dalam bentuk apa? Kemampuan apa atau kemampuan atau menggali sesuatu apa yang terdapat betul. perilaku murid boten nggih? Betul. Jadi ini Oh, mungkin terkait dengan kegiatan apa yang di sana muncul KSE kesadaran diri, ngoten lho Pak kata saya. nggih, lagi berarti poin-poinnya itu boten diserat. Hanya seperti ini nulisnya itu. Jadi kesadaran diri, terus bentuk implementasinya integrasi praktek mengajar guru dan kurikulum, terus skenario penerapan deskripsi kegiatan pembelajaran apa yang dilakukan dan dikatakan guru bertanya kepada murid terkait minat yang lagi tren. Ini contoh apa yang sudah sesuai ini, Ibu? Contoh dulu, Pak. Nanti kita bisa mengembangkan nggih. Pripun, Pak Eko? Oh, nggih. Skenario penerapan nggih niku nggih. Nggih, leres. Mungkin kalau saya punya ide gini, Bu, skenario penerapan jadi misalnya kalau di sekolah gitu kan bisa melalui diskusi misalnya. Melalui diskusi setelah kegiatan membaca misalnya atau menonton video inspiratif seperti itu. Nggih, boleh Pak Eko, Oke, masuk Pak itu. Eko. Nggih. Kira-kira saya bayangkan kan seperti itu. Berarti melalui diskusi setelah kegiatan membaca atau menonton video inspiratif, seperti itu nanti bisa dikembangkan. Betul, atau film Pak nggih. Nah, nggih, ngoten nggih. Film yang ada hubungannya dengan pendidikan lah. Nah, baca video atau melihat video inspiratif atau film. Nah, ngoten. Betul. Nggih, Pak Eko. Oke. Setelah itu diskusi tambahan siapa yang terlibat di mana. Biasanya ini kelas tinggi Bapak nggih. Bapak Ibu. Mungkin enggak mesti Pak, tergantung itunya. Oke, bisa kalau bisa nanti untuk apa itu untuk lebih apa ya? Lebih ngenanya itu kita ambil aja 45 kelas 45 atau seperti itu. Nggih. Terus napa malih niku? Di mana terlibat, di mana waktu dan durasi dan kebutuhan di mana di sekolah nggih? Nggih. Di kelas atau di sekolah waktunya 10 menit, 15 menit Pak Pandi. Tidak terlalu lama, Pak. 15 menit. Film kok, video. Terus kelengkapan, kebutuhan perlengkapan itu mungkin papan tulis atau apa? Apa itu? Proyektor atau apa gitu? Ya betul, nggih proyektor. Yeah. Ini video masuk enggak? Video masuk Pak Dudi. Tuh.
Nek alatnya ya mboten masuk nek alatnya. Alatnya kan yang digunakan. Kalau video itu mboten masuk di perlengkapan, kebutuhan mboten masuk. Berarti hanya proyektor saja. Nah, nggih maksud kula sing video kali proyektor kali buku niki lho. Nah, masuk mawon iki buku masuk, proyektor masuk. Papan tulis aja lali. Nggih, sak sepidole nggih. Nah, nggih papan tulis ngoten nggih. Papan Papan tulis, Nah, spidol. nah itu. Spedol atau yang lainnya boleh. Saiki nomor loro. Nggih. Manajemen diri. Manajemen diri niki bentuk integrasi dengan kurikulum. Sami nggih. Tuh. Bukan integrasi dengan kurikulum. Oke, sami nggih, integrasi kurikulum nggih. Terus Kegiatannya manajemen diriku mengatur diri, mengelola. Manajemen diri di sini saya punya contoh nggih. Mengambil jeda agar murid tidak terbelenggu dengan rasa tidak nyaman dengan cara melakukan relaksasi atau teknik stop. Kemudian memvalidasi murid dan memberi penguatan. Seperti itu. Bu Dwi, ini Nggih. tidak niku napa? Deskripsi kegiatan itu tidak, kalau Pak Wahyudi tadi bilang kan sesuai pengalaman yang mungkin pernah kita lakukan seperti itu. Nggih, Yang monggo Pak Eko. nggih. Kalau nyantolnya kok tadi seperti ini. Jenengan ditulis Nggih. mawon Pak Yudi niku, Pak Fandi niku. Oke. Nangke nggih, kula nggih ada. Nah, engko sing digawe sing ndi ngoten lho, Bos. Nggih, Nggih, leres, sip. Nggih. Saya kira-kira apa, Pak, menurut jenengan? Kula nek skenario penerapannya itu diskusi kelompok tentang topik itu Pak kemarin itu. Bagaimana diskusi kelompok tentang topik Terus bagaimana menjadi teman yang baik. Bagaimana menjadi teman yang baik dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Dalam mata pelajaran bahasa Indonesia ini. Nah, jadi deskripsi kegiatan pembelajaran apa yang dilakukan dan dikatakan guru. Nah, ini diskusi kelompok tentang topik bagaimana menjadi teman yang baik dalam mata pelajaran bahasa Indonesia itu. Okay. Terus apa itu deskripsi kegiatan. Oke. Jenengan riyen monggo Bu Dwi, jenengan napa? Dari kegiatan jenengan menerapkan teknik niku, deskripsi tambahan yang terlibat. Siap. Tambahan, ya berarti sama. Monggo Pak Wahyudi. Monggo. Loh, kok Pak Wahyudi lah, apa Pak Wahyudi sama Raise hand niku kok enten raise hand. Nggih, terima kasih Bu Rima, Pak Eko. Ini kelompok berapa ini? Kelompok SD nggih? Nggih, Bapak. Nggih, siap-siap. Jadi yang perlu saya tekankan ini khususnya di bentuk implementasi. Jadi bentuk-bentuk penerapan. Ini langsung spesifik kepada tujuan sebentar. Spesifik pada bentuk kegiatannya. Seperti misal kesadaran diri. Kesadaran itu bentuk implementasinya seperti apa? Kita ambil contoh satu, penciptaan iklim kelas dan budaya positif. Nah, penciptaan iklim kelas itu contoh kegiatannya seperti apa? Misal berdoa bersama sebelum pembelajaran ini. Jadi bentuk kegiatannya, implementasinya yang diintegrasikan atau
diberikan penerapan dari sisi kesadaran dirinya. Nah, di dalam berdoa itu ada kesadaran diri anak untuk bisa sepenuhnya menjadi hamba, menjadi seseorang yang betul-betul fokus dan lain sebagainya. Intinya bentuk implementasi ini adalah kegiatannya, ngoten Bapak Ibu nggih. Jadi tidak hanya di sub-sub pengajaran eksplisit atau mungkin praktek mengajar atau penciptaan iklim kelas, tapi bentuk kegiatannya. Baik, bisa mengerti Ibu dan Pak Eko? Nggih. Untuk jadi kesadaran diri ini nanti kita tuliskan apa itu poinnya yang kita ambil gitu no Pak. Yang kita bahas ngoten ta? Nggih, jenengan itu mengambil yang bagian mananya, misal bagian penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Nah, kegiatan iklim dan budaya sekolah itu kegiatannya apa? Seperti apa? Misal kegiatan di kelas itu berdoa seperti yang tadi saya sampaikan, atau mungkin kegiatan-kegiatan lain yang ada hubungannya dengan iklim kelas dan budaya sekolah. Oh, yang niku Pak nggih, yang sesuai dengan KSE niku nggih. Betul. Oh, nggih. Yang misalnya saya punya contoh seperti ini Pak untuk kegiatan misalnya nggih. Jadi KSE mungkin yang dikembangkan itu misalnya Pak niki kemampuan untuk menggali emosi diri ya seperti itu. Dan itu kan pengaruh terhadap perilaku anak-anak seperti itu. Itu apakah masuk bisa dikembangkan di KSE-nya seperti itu, Pak? Kita fokus pada 5 kompetensi yang dikembangkan, Pak nggih. Kesadaran diri, manajemen itu nanti masuk di kesadaran diri. Masuk di kesadaran diri ketika masuk di kesadaran diri di poin kesadaran diri itu. Betul, nggih. Oh. Nah, jadi ini nanti setiap poin kesadaran diri itu nanti sendiri, terus yang kedua itu nanti apa yang dikembangkan seperti itu, nggih. Nggih, leres. Jadi misal satu contoh di kolom awal KSE yang dikembangkan adalah kesadaran diri murid. Nggih. Nah, ini bentuk kegiatannya seperti apa di dalam kelas itu? Bentuk kegiatan di dalam kelas yang bisa dikembangkan, yang kita bisa memantik, bisa menumbuhkan dari kesadaran diri anak. Kemudian deskripsi sudah jelas. Jadi yang dilakukan guru itu seperti apa? Misal guru mengatakan, ayo anak-anak sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Ini kalau misal kegiatannya berdoa, atau misal kegiatannya proyek, panjenengan bisa deskripsi instruksinya seperti apa. Nah, ini kalau deskripsi ini jelaslah skenario. Yang mungkin saya perlu tekankan adalah terkait dengan bentuk implementasi. Nah, implementasinya ini penerapannya dalam kegiatan apa? Oke, misalnya ngeten Pak G, kesadaran diri kita hubungkan dengan KSE yang ada poin-poin itu G. Nah, itu bisa dikembangkan. Misalnya saya mengembangkan yaitu kemampuan untuk mengenali emosi diri ya seperti itu. Apakah itu masuk di kesadaran diri seperti itu, Pak? Ya, itu masuk Pak Eko. Nah, berarti seperti menali, itu, Pak, nggih, menali emosi diri itu kegiatannya apa, Pak? Kalau kegiatannya itu ini untuk apa ya? Bentuk implementasinya itu, Pak G. Nggih. Jadi masuk di itu di pengajaran eksplisit atau integrasi praktek mengajar niku. Oh, berarti di dalam kelas praktek tema apa? Mungkin tema IPAS atau tema seperti kegiatan itu. Kegiatan jenengan. Itu kegiatan membaca atau menonton video, Pak. Nah, seperti itu misalnya. Betul. Atau mendengarkan instrumental sebelum kita masuk kelas. Sebelum mulai pembelajaran. Nah, seperti itu. Nanti kan deskripsinya jelas, skenario-nya jelas gitu. Oke. Terima kasih Pak Wisdi. Jadi untuk kesadaran diri KSE dikembangkan itu ditulisnya di kolom mana Pak nanti? Itu tidak perlu dituliskan Pak Eko. Jadi jadi kesadaran diri itu kan sudah ada penjelasannya terkait dengan anak itu bisa mengelola emosi. Nah, dan sebagainya itu sudah ada di dalam pengertian dari kesadaran diri. Jadi nanti hafalkan atau pelajari sendiri. Cuman kalau di kolom bentuk implementasi ini kegiatannya. Oke.
Nah, kegiatannya kan milih dari keterangan yang sudah dicantumkan ini Pak G. Betul, nggih. Oke, Nah, oke. misal pengajaran eksplisit itu pengajaran secara bertahap. Oke. Jenengan ketika di dalam kelas itu apa? Pelajaran apa yang anak-anak itu bisa dilakukan secara bertahap? Nggih. Niki saya apa ya, pelajaran itu apa, seperti kegiatan membaca, menonton video tadi seperti itu. Nggih, itu boleh. Nggih, Jadi nggih. bentuk kegiatannya. Nggih. Bu Rima? Kegiatannya itu ya kalau berhubungan dengan emosi kan berarti memberikan kesempatan kepada murid untuk menggambarkan perasaannya seperti itu setelah melakukan apa tugasnya tadi. Nah, menghubungkan dengan pengalaman mereka dengan cerita yang dibaca atau apa video yang ditonton seperti itu, Pak. Nggih. Jadi ini sederhana saja, Pak. Pak Nggih. Fadi. Sudah ngeh nggih. Jadi gini, ada 5 KSE ya, dari kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, itu semuanya bisa diterapkan, bisa diberikan pemahaman pada anak didik kita. Nah, untuk menumbuhkan, memahamkan 5 kesadaran ini, 5 PSE ini kepada anak, itu bagaimana cara atau bentuk kegiatan yang bisa panjenengan terapkan? Misal keterampilan sosial, kesadaran sosial, itu di kegiatan apa? Seperti misal Jumat Berkah. Oh, Jumat Berkah itu membelajarkan siswa untuk peduli pada orang lain, untuk bisa selalu berbagi. Nah, misal kegiatannya Jumat Berkah. Oh, ini ada nilai dari kesadaran sosialnya ternyata. Kita berrelasi dengan orang lain. Kemudian misal ketika jamaah duha atau jamaah sholat duhur, bapak ibu guru tidak ada yang membersamai. Kemudian anak-anak itu paling tidak sudah sadar dia harus ngapain. Nah, ini kegiatan-kegiatan seperti inilah yang panjenengan tuliskan, implementasi di sekolah. Begitupun nanti kepada para pendidik dan tenaga pendidikan. Lebih sederhana lagi gini. Belum ngopi Pak Eko ini. Dan ini Jumat Berkah ini, misalnya saya kata di Jumat Berkah, terus ini mengajak anak-anak melalui kegiatannya tentang Bapak untuk yang ini. Nggih. Nah, jadi kegiatannya itu apa? Jumat Berkah memberikan misal sedekah kepada warga sekitar dan lain sebagainya. Kemudian guru eksekusinya seperti apa? Misal, ayo anak-anak dalam rangka kita atau gimana lah digubah, disempurnakan sesuai dengan kebutuhan. Mengajak, mendorong, kemudian atau apalah, silahkan dicari ide terbaiknya. Maaf Pak, untuk yang deskripsi kegiatan ini berarti misalnya ini kan sudah saya ngetik guru mengajak, ini kan diganti kata-katanya Pak. Berarti anak-anak marilah kita melakukan kegiatan berbagi dengan warga sekitar, begitu atau memang seperti ini? Bisa. Itu salah satu contoh terkait dengan skenario dari Jumat Berkahnya. Deskripsi kegiatannya. Nah, selain itu nanti kan selain ada narasi atau skenario istilahnya apa itu? Skenario skrip, panjenengan juga bisa menuliskan gambaran bentuk kegiatannya. Anak-anak berdiri di depan sekolah, memberikan makanan atau nasi bungkus pada orang yang lewat. Nah, itu adalah kegiatan-kegiatannya atau skenario-skenario yang diterapkan untuk mengimplementasi dari kesadaran sosial tadi. Jadi kolom kedua bentuk implementasi itu adalah kegiatannya, kolom deskripsi kegiatan pembelajarannya itu bentuknya apa, seperti apa deskripsinya, boleh dengan perkataan, boleh dengan skenario pengerjaannya seperti apa, kemudian deskripsi akhir itu melibatkan siapa saja, waktu dan apa yang
digunakan. Oke? Insya Allah bisa dipahami Bapak. Bisa dipahami Pak Fandi. Bu Rima? Oke, Pak. Berarti untuk apa ini deskripsi kegiatan sama yang ini tolong diarahkan ke atas Pak Fandi. Oh iya, sabar saya. Nah, ini bentuk implementasi dan deskripsi nanti berbeda Pak G. Berarti antara kesadaran sampai pengambilan keputusan nanti berbeda Pak G. Berbeda, nggih, berbeda. Nggih, insya Allah paham, nggih. Nggih. Terus bentuk implementasi itu cukup satu aja, enggak usah banyak-banyak. Boleh 2, boleh 3, boleh 5. Jadi panjenengan misal mengambil eksplisit atau mengambil penciptaan iklim atau mengambil praktek mengajar guru di dalam akademik maupun kurikulum, boleh silakan. Semuanya panjenengan carikan atau tuliskan kegiatannya, boleh salah satu, boleh salah dua, boleh. Pak Eko. Nggih. Pak Wahyudi. Nggih. Nggih, niki yang diserap Pak Fandi ini kan dibentuk implementasi kok Jumat Berkah niki. Kesadaran sosial itu. Apakah apakah ditulis di sini ini? Katanya ini milih bentuk implementasi dari salah satu yang sudah ada di sini. Gini, Jumat Berkah itu bentuk implementasi. Jumat Berkah itu termasuk di mana? Di budaya sekolah yang positif atau di pengajaran eksplisit atau di kurikulum, itu masuk di mana? Misal, ini kan hanya misal tadi. Di budaya sekolah positif. Di mana? Kira-kira? Di budaya sekolah itu. Nah, berarti kan sudah jelas. Ini sudah termasuk dari beberapa contoh atau implementasi yang telah disediakan di dalam kolom. Jadi kan jenengan disuruh untuk memilih dari pengajaran eksplisitnya atau dari praktek mengajar guru di kelasnya, dari kurikulum atau dari iklim sekolah atau budayanya. Nah, dari tiga bentuk implementasi itu, kegiatannya seperti apa Pak Eko? Salah satu aja. Nah, ketika tadi Pak Fandi menyebutkan Jumat Berkah, berarti Jumat Berkah itu masuknya di budaya sekolah. Sekolah menerapkan kegiatan Jumat Berkah agar apa? Untuk menumbuhkan, untuk menerapkan, mengembangkan kesadaran sosialnya peserta didik. Oh, berarti mboten diserap budaya sekolah mawon ngoten mboten nggih. Dadi enggak. Lebih spesifik di kegiatannya. Oh, gitu. Nggih. Lebih spesifik di kegiatannya nggih. Siap. Nggih. Oke, siap. Nggih, terima kasih Selamat berdiskusi. Terima kasih pencerahannya. Mohon izin. Nggih, monggo Pak Wahyudi. Pak Wahyudi. Pak Eko monggo ngunjuk kopi nih Rumin. Pak Eko ngunjuk kopi teh monggo Pak Eko. Ora ngombe iki. Nggih. Ini berarti harus lebih spesifik juga untuk kesadaran diri dan manajemen diri Pak Fandi, Pak Eko nggih. Nggih, berarti lebih spesifik lagi mawon. Oke. Jadi tidak itu yang dituliskan, tidak integrasi praktek mengajar guru-guru mboten. Leres. Ini kan ini. Langsung ini kita tak menerapkan. Inilah, kok kegiatan di nomor satunya ini diganti, berarti ini guru. Loh, saya kehabisan baterai. Saya mau off dulu bagaimana? Boleh nggak? Boleh. Nang disambung. Saya tak sambungi mari.
Ini sorry. Pak Fandi, kula gadah contoh sing penak. Monggo, nopo? Kesadaran diri itu nggih. Misalnya KSE yang diterapkan itu bentuk penerapannya itu nggih. Misalnya ini contoh saja, kesadaran diri terus bentuk penerapannya itu apa? Saya ke bawah dulu, Oh, ke atas. Oh, piye sih? Oh, bentuk implementasinya nggih. Kesadaran diri bentuk implementasinya itu ngeten. KSE yang KSE yang dikembangkan atau poinnya itu, nggih. Jadi kalau tadi Pak Wahyudi kan bentuk implementasi nggih. Kesadaran diri bentuk implementasinya itu ya. Saya kok bingung meneh rumah itu. Saya tak foto dhisik iki kok. Lagi di komputer. Nggih, pun supaya disimpan lho Pak Fandi nggih. Lah niku enten simpan sekarang niku. Oh, nggih. Yes. Tapi tak simpen dok kene percuma to bun ungiku. Oh, sudah ganti. Oh, nggih. Laptopnya ganti. Oh, kalau nggih. Monggo Pak Eko. Nggih. Dibentuk implementasi itu kita ke kegiatannya Pak Eko. Jadi misalnya kalau kita di awal ya mungkin pembukaan ini kalau Pak. Nggih. Kemudian deskripsi nih iku ngapain loh. Jadi kegiatan nomor 1 kan biasanya siswa diajak berdoa bersama dalam ruang kelas loh. Oh, nggih. Itu kan contoh gampangane Pak Widi, tapi kan tidak seperti itu. Jadi ngeten kesadaran diri ini kan berhubungan dengan implementasi pembelajaran sosial dan emosional untuk murid kan gitu. Nggih. Saya itu fokusnya di situ Pak Fandi. Jadi pembelajaran sosial dan emosional untuk murid. Jadi fokusnya saya itu di situ. Mungkin kesadaran diri itu mungkin kalau kita jabarkan itu nggih. Misalnya contoh saya itu ngeten. Karena ini murid, jadi murid itu belajar, misalnya nggih murid belajar mengenali perasaan sendiri. Nah, seperti itu. Itu kan hubungannya dengan sosial emosional. Ngoten lho Pak Wandi. Jadi bentuknya itu seperti itu. Jadi murid belajar mengenali perasaan diri, perasaan sendiri. Nah, ngoten. Jadi jangan terpaku pada itu, terpaku pada terpaku pada contoh yang diberikan tadi Pak Wahyudi, karena Pak Wahyudi ingin menggampangkan pencernaan pemikiran kita. Tapi kalau kita hubungkan dengan tema kita itu adalah implementasi pembelajaran sosial dan emosional untuk murid. Jadi kalau hubungannya dengan sosial emosional, jadi kan yang dikembangkan itu kan misalnya contoh, tadi saya contohkan murid belajar mengenali perasaan sendiri. Nah, seperti itu kan masuk dalam pembelajaran sosial dan emosional untuk murid gitu loh. Terus pundi, masuk nang mboten? Masih di unmute Pak Fandi? Masih ya, speakernya Pak Fandi. Masuk wes, kita input aja dulu pokoknya nanti diseleksi lagi. Betul, langsung eksekusi. Jadi ngoten Pak Widi. Jadi murid belajar mengenali perasaan sendiri, ngoten. Itu saya hubungkan dengan itu Pak Wandi. Hubungan dengan topik pembelajaran sosial emosional itu loh. Undang di screen apa? Screen nggih, Sabar ya Bosku, iki cek lemot. Sampai mangan semongko aku. Monggo. Sekecahaken wae kok.
Lho kok gak metu iki? Oh nggih saged. Pon, lho kok ilang lagi? Lho ilang. Nggih, mboten apa ditulis malih. Lho anjene ilang, Pak. Wong kemenjepit ke laptop, Bosku. Ternyata yang saya khawatirkan terjadi. Boten, tapi pun kalau foto kok aman. Oke, alhamdulillah. Pun, sampean muni Pak Eko sik. Murid belajar mengenali perasaan sendiri. Yang kesadaran diri ya. Nggih, kesadaran diri. Belajar mengenali perasaan sendiri. Mengenali nggih? Nggih, mengenali perasaan sendiri. Mengenali perasaan sendiri. Terus deskripsi kegiatannya, nggih, atau skenario nggih niku. Deskripsi. Lah nggih. Kan termasuk niku ah. Wes langsung apa? Nggih, nek deskripsi nggih. Ah itu setelah bermain atau menyelesaikan tugas, ajak murid merenung tentang perasaan mereka. Nah, terus deskripsi tambahan. Guru bertanya, kepada murid tentang perasaan mereka saat melakukan kegiatan. Dan murid menjawab dengan jujur. Langsung tambahannya di dalam kelas durasi 10 menit aja. Pak Padi, ini mboten kolom ten iki ta? Guru bertanya iki mboten kolom deskripsi kegiatan pembelajaran. Dari Mang Muni skenario, Bosku. Lah nggih, deskripsi kegiatannya. Jenengan kopi dilebetaken ngisore nomor 1. Ya, sabar, Bosku. Paham. Nggih. Sik, tak tutup ngelik nulis. Nggih. Duh, kok hilang? Duh. Ah, ngisore niku. Jadi nomor 2 Pak Fandi. Loh. Boten. Sebelahnya Pak Pandi nduk tengah, ngisore nomor 1 ku lho. Yang deskripsi kegiatan pembelajaran ya Pak Fandi. Nggih. Oh, sing guru iki lho ini nomor 2. Guru bertanya niki melok ngisore setelah bermain. Nggih, jadi nomor 2. Seperti itu Pak Fandi. Kan itu deskripsi kegiatan pembelajaran apa yang dilakukan dan dikatakan guru ya gitu. Oke. Nah, terus niki sampean hapus dengan hapus. Ya, kita hapus. Niki hanya deskripsi tambahan siapa yang terlibat, di mana, waktu dan durasi gitu. Kalau melihat kejadiannya itu dilakukan di dalam kelas durasi 10 menit. Tidak ada
perlengkapan khusus, nggak ada kalau seperti ini. Jadi hanya di dalam kelas durasi waktunya 10 menit gitu aja. Nah, pun ngoten mawon sih. Sekarang nomor 2, manajemen diri. Kalau manajemen diri itu kalau berhubungan dengan sosial emosional nggih. Murid belajar mengendalikan emosi. Murid manajemen diri kan? Nah, manajemen diri. Nah, kita kan punya manajemen murid mengendalikan emosi dan fokus saat ada masalah. Pun? Nah, saiki nomor sebelah itu skenario nggih. Jika ada murid yang marah atau kesal, jika ada murid marah atau kesal, nah, guru mengajari mereka menarik nafas, koyok tadi. Guru mengajari mereka menarik nafas dalam Gak langsung STOP. Kon. Untuk menenangkan diri, sebelum bertindak pun. Terus tambahan, sore. Ojo muni tambahan, Pak. Nek tambahan tak jejerno kok. Gak, saya sore maksudnya sore. Nah, nomor 2 ngono, Guru menunjukkan cara bernapas. Nah, carane piye ngono? Guru menunjukkan cara bernapas dalam Kondisi dan memberi waktu kepada murid untuk mencoba. Bernapas dalam, maksudnya ambakan jeru ngono ta, Pak? Nggih. Oh. Paulo sing diajarno Pak Wahyudi tadi lho. Nggih, dan apa Pak niku, Pak? Guru menunjukkan cara bernapas dalam ya. Terus memberi waktu kepada murid untuk mencoba. Praktekno gitu lho, Pak. Memberi waktu pada murid untuk praktek atau mencoba. Tambahan saiki. Tambahan telutan, tambahan iki, tambahan kene. Sebelah. Oke, murid. Nggih. Dilakukan dalam kelas. Durasinya 5 menit aja aja akeh-akeh. Alatnya nggak ada, hanya udara tok ae kok. Nah, berapa menit? 5 menit. 5 menit aja terus suwe-suwe kok tambah belajar ambekan tok kok gak mari-mari. Lu bener di setelah musik Pak Eko. Terus kesadaran sosial. Nah, kesadaran sosial yang dimiliki murid ya. Murid belajar memahami perasaan teman-teman. Nah, ini. Murid belajar memahami perasaan teman-teman. Nah. Skenario nih. Apa? Mana niku bentuk sebelah ya, apa iki? Oh, itu mah bentuk iki kegiatan. Deskripsi kegiatannya. Guru lapo? Seto. Memahami perasaan iki diskusi berarti Pak. Apa? Itu guru mengajarkan murid untuk memperhatikan teman yang kesulitan. Nah, koyok koncone kadang belajar itu kan gak iso ngono lho, Pak. Guru mengajarkan murid untuk memperhatikan teman yang kesulitan. Ya, betul, berempati, betul Pak Fandi. Guru mengajarkan murid untuk memperhatikan teman yang kesulitan kayak gitu loh, dan menawarkan bantuan. Nah, seperti itu. Ya, misalnya Biasakan seperti itu biasanya. Terus ngisore. Nomor loro. Guru mengarahkan murid
untuk saling membantu saat ada kesulitan. Entah itu dalam pelajaran atau dalam permainan. Nah, guru mengarahkan murid saling membantu, entah itu dalam pelajaran atau dalam permainan. Dalam pembelajaran ngoten mawon nggih. Dalam kegiatan pembelajaran. Pun, saiki tambahan. Di kelas waktunya guys, piro 5 menit atau 10 menit kena 10 menit ya, Pak. Keterampilan relasi. Nah, iki. Iya, diskusi gitu berarti. Napa nih? Diskusi. Keterampilan relasi ku Apa, Pak? relasi kan berkomunikasi, Pak. Lah iya. Jadi belajar berkomunikasi dan bekerja sama. Jadi. Pun kerja sama nggih atau diskusi nggih atau menapa. Terus sebelah guru membagi murid ke dalam kelompok. Guru membagi murid dalam kelompok. Bagi murid dalam kelompok. Nah, untuk bekerja sama. Misalnya dalam menyelesaikan proyek, nah, tugas proyek. Misalnya dalam menyelesaikan tugas proyek gitu. Untuk bekerja sama, misalkan menyelesaikan tugas proyek. Nomor loro. Guru mengawasi dan membimbing. Nah, saat bekerja sama atau bekerja kelompok. Guru mengawasi dan membimbing saat kerjasama atau kelompok. Nah, pun. Terus tambahan, tugas tambahan sebelah di dalam kelas, bisa di luar kelas. Karena kelompok Pak Pandi, jadi durasinya itu lama ini, bisa 20 sampai 30 menit. Terus alatnya bisa, karena ini kan kelompok bisa membutuhkan kertas, pensil atau spidol. Spidol, nggih. Kertas, pensil, spidol lah. Pramuka. Wah. Plok. Kok iso jadi kata tanahku kok, Bang Jarno kok. Lah aku pelatih pramuka ya. Iya, itu pramuka ya. Langsung nggih. Ayo. Aku anyel paling spidol niki. Ini. Kertasnya, Pak. Oh iya. Tas, Pun, apa le? Pun. Terus saiki penampilan ya. Pengambilan keputusan. Nah, keputusan bertanggung jawab. Jadi murid belajar membuat keputusan yang baik. Nah, belajar membuat keputusan yang baik. Nah, ini perlu dipelajari nih. Belajar membuat keputusan yang baik. Terus aneh. Apa ya ki? Apa ya, Pak? Masuk bagi presentasi, bagi tugas. Hubungannya ora iku, Pak. Jadi kalau kita hubungannya mengambil keputusan yang bertanggung jawab, jadi kan kita itu belajar membuat keputusan yang baik untuk murid, terus jadi penerapannya itu iki guru untuk murid ya.
Bukan Nggih. murid ya. Oh, sing tak pikir memang murid anjen memang kan ya, Pak. Ngeten Pak, ayo guru memberikan pilihan kegiatan Pak. Guru memberikan pilihan kegiatan. Nah, murid diminta menjelaskan atau memilih salah satu kegiatan tersebut, ngoten. Guru beri pemilihan kegiatan. Murid diminta menjelaskan atau alasan memilih kegiatan tersebut. Nomor 2 berarti itu, Pak. Ya, maksudnya itu gini loh. Jadi guru saya, misalnya guru ya, itu memberikan pilihan kegiatan. Kita kan mengajarkan untuk membuat keputusan yang baik tadi. Nah, skenario-nya itu guru itu memberikan pilihan kegiatan, terus murid itu nanti diminta menjelaskan atau alasan memilih salah satu kegiatan tersebut. Karena kan ada pilihan. Nah, kenapa kok sampean milih iki? Nah, seperti itu. Jadi kan itu membuat keputusan yang baik seperti itu. Jadi nyambung gitu, Pak. Harus punya. Skenarionya seperti itu. Jadi guru memberikan sebuah pilihan kegiatan, terus dan murid diminta menjelaskan alasan memilih salah satu kegiatan tersebut gitu. Lah gak wis iki, gak wis saiki. Lah nggih niku sing wau kula bulan baleni. Lah ya iki wis tak tulis iki. Nggih, pun saiki nomor sore, loro. Guru menanyakan alasan murid. Loh. Terkait apa iki? Nah, ngisore. Nomor loro. Belum pun nih. Lah niki. Guru memberikan pilihan kegiatan untuk dipilih. Murid diminta memberi alasan terkait pilihannya, itu nyambung. Saiki B. Ya, sekarang. Nah, saiki B. Intinya itu sama. Jadi guru menanyakan alasan murid. Nah, terus ngeten. Ngajak mereka itu misalnya nggih, ngajak mereka itu ngene, koyok guru iku iki lho, nek sampean milih iki, koko iso koyok ngene, tapi nek sampean milih iki, engko akibatnya ngene lah. Itu kata-katanya piye ya? Gimana Pak Yudi? Pak Pandi. Oh, nah, guru memberikan petunjuk terkait pilihan yang disediakan. Oke, masuk, Pun. Dalam kelas durasi 5 menit, 10 menit, 10 menit Pun. 10 menit nggih. Pak Eko, Pak Fandi, untuk deskripsi kegiatan itu apakah murid atau guru yang aktif? Saya tanya. Gini kalau Bu. Ini ya Jadi ngeten, untuk skenario itu kan pertama itu guru yang aktif itu. Berarti yang skenario itu adalah guru yang aktif. Oke. Terus ada lagi kan, ada dua itu. Tetap guru yang menjadi apa ya? Menjadi model di sini. Seperti itu. Ini kan judulnya murid, sasarannya itu murid, misalnya pengambil keputusan bertanggung jawab tadi kita poin yang kita ambil adalah belajar membuat keputusan yang baik. Itu kan dikenakan kepada murid, jebret, ya. Nah, skenarionya itu adalah guru. Guru itu misalnya memberikan pilihan kegiatan. Nah, terus murid diminta menjelaskan alasan kenapa kok sampai milih iki gitu. Terus ada lagi guru menanyakan alasan murid untuk mengajak itu mereka itu sisi positifnya negatif atau mengajak mereka mempertimbangkan dampaknya. Nek sampai milih iki dampaknya kok menjadikan seperti ini. Kok nek sampai milih iki
akibatnya kok dadi ngene. Jadi itu adalah skenario itu adalah guru yang aktif gitu, tapi dikenakan ke murid gitu. Kalau penangkapan saya seperti itu karena apa yang dijelaskan Pak Wahyudi tadi, skenario itu di kegiatannya seperti apa gitu. Niki lho, Bu. Oke, apa yang dilakukan dari kalian? GG Pak. Kondang nggih. Deal. Pun nggih. Nggih. Nah, nggih. Oke. Wes, alhamdulillah. Tahap Sore gorong. Oh, sore gorong. Iya iku ngisore iku. Lho sing iki ta sing iki, Pak. SD ya. Nggih, SD. Ayo Pak, dilihat Pak, piye iku? Bentuk menjadi teladan belajar iki berarti berkolaborasi Pak, guru berkolaborasi. Misalnya dalam membangun budaya positif di sekolah. Kayak wingi Pak, ayo tulis Pak. Iki berarti awake dhewe iki sing ndi Pak iki Pak? Kok sing B berarti nggih? B, nggih B. B. Kolaborasi. Kolaborasi. Dalam membangun budaya positif di sekolah, Pak. Nah, ini. KSI yang akan dikembangkan. Pun? Iya. Budaya positif di sekolah. Nah, KSE yang akan dikembangkan, Pak, itu kemampuan mengolah diri dan bekerja sama dengan guru lain. Kemampuan mengolah diri dan bekerja sama dengan guru lain. Dan kerjasama dengan guru lain. Nah, Pun. Terus deskripsi penguatan, deskripsi kegiatan penguatan. Deskripsi kegiatan penguatan. Nah, gini Pak, guru bekerja sama membuat aturan kelas, Pak. 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 Halo. Guru bekerja sama. Iki ndek sini. Deskripsi. Nggih, ya itu. Oh. Guru bekerja sama membuat aturan kelas bersama murid. Bekerja sama. Membuat aturan kelas bersama murid. Seperti misalnya keyakinan kan, keyakinan kelas. Seperti misalnya jadwal tugas piket atau aturan disiplin gitu loh. Apa keyakinan kelas gitu loh, Pak? Nggih. Keyakinan. Ngeten lho, Pak. Ngisore. Membuat jadwal bersama, membuat jadwal pelajaran. Apa iku membentuk struktur? Nggih. Terus ngisore Pak, sing poin B. Struktur kelas atau pengurus kelas. Oke. Struktur organisasi. Iki ditambah guru kalian murid apa mboten? Ya nggih, walaupun mboten nah, iku dhewe-dhewe. Loh, niki terus ngisore kaya wau ngisore. B. Lagi niki B. Niki A. Iki A. Luka sing A niki mah keyakinan kelas tok, nomor 2 nih membentuk struktur organisasi. Boten niki dadi 1 itu. Jadi 1 aja. B. Lagi B. Oh, berarti keyakinan kelas, struktur organisasi gini aja nih. Ngoten. Leres Pak Fandi. Oh, napa malih? Ayo. Oh, semongko. Nah, ini lainnya itu nggih, guru berdiskusi dalam kayak kumpul-kumpul guru apa rapat ya. Guru berdiskusi dalam rapat. Rapat.
saling berbagi cara, menciptakan suasana kelas yang nyaman dan disiplin gitu. Di ini Pak. Berbagi praktik baik. Guru berdiskusi dalam rapat bersama tadi untuk apa itu saling berbagi cara. Iki loh caranya supaya bocah itu disiplin ku ngene-ngene lah gitu loh Pak. Saling berbagi cara menciptakan suasana kelas yang nyaman atau disiplin gitu. Nah, iki wis ngene berbagi praktik baik. Nah, nggih, pun ya, pun. Saiki sebelahe. Diskusi tambahan. Aduh, ya. Sampai selebihnya waktu durasi penerapan sami. Nggih. Di ruang rapat di kelas durasi ku suwi iki Pak, iso-iso sak jam iki. Sinten mawon berarti guru nggih, KS. Guru, murid dalam kelas, dalam ruang guru durasi sak jam Pak iki mergo rapat kok. Yang dibutuhkan bisa alat tulis atau papan tulis atau spidol seperti itu. Seweger Pak Pandi wis mongkone. Halah. Tuku 20.000 dikai akeh cilik-cilik tapi enak tuwek-tuwek. Lanjutkan. Terus ini niki Pak, nisor ngandhap niki sing bawahnya ini. Ini desainnya apa niki? Sing pundi? Bawahnya ini loh, bawahnya. Nenten Pak niku. Hah? Mboten nenten. Mboten kegiatan ini niki. Cuma satu aja. Satu saja. Mboten beneta ngenten loh, beneta ngenten. Kolaborasi dalam membangun budaya positif itu di sini, di bawahnya ini kegiatannya itu mungkin. Oh, berarti urutannya ngoten ta? Cek urut ngoten ta? Terus KSE-nya ini kegiatannya apa yang dikembangkan itu apa? Iya, lah iki desainnya apa kok masuk kosong ini? Kalau nah, niki Pak, ngeten lho, kolome niki kan asine ngeten Pak. Kolomnya itu nggih, kolomnya itu asine ku satu ngene Pak. Terus karena ini ada pengembangan, makanya skenario penerapan itu ada pengembangan di kayak ngisor ngene. Kudune iki dhuwur dhewe iki kosong sampai ndukno kayak ngisore ngono tok ae. Loh, belum. Nah, ngoten sing dhuwur dimbarno kosong. Karena apa? Ini mengikuti kotak yang skenario pembelajaran. Ngoten, Pak. Nah, cocok. Pun, sae, pun. Sip. Wis budal umroh meneh. Amin. Amin. Amin kalau nggak amin. Barakallah ya Allah. Amin, amin. Apa ya Pak Pandi makanya dungane apik-apik tok kae. Amin. Nah, iku mangan buah surga iku wisan. Pun, sae pun niki. Pun kirang napa niki? Pun wis cocok niki punan. Wong kula pun paham maksudnya Pak Wahyudi wae kok. Nggih. Pun saged di stop share ya. Nggih, stop Tadi share. jamnya ben rame. Nggih, ngeten mawon mboten napa-napa. Telasaken suguhane, Pak. Masalah setrika bosku. Ini NPC, aiko, njur riyen aiko. Nggih. Niki lho kula dicek. Monggo Pak Pandi. Nggih. Monggo butuhi kopine butuhi. Nggih, monggo Pak Pandi. Butuhi niki asline pundi jenengan? Saya asli Kayangan Diwe tapi ditugaskan guru di SD Blembeng Kecamatan Gudo, Bapak. Oh, Blimbing nggih, Kecamatan Gudo nggih. Napa pinggir adosan niku ta? Leres Pak Eko. Nggih. Kula sering liwat ngajenge SD-ne jenengan asine.
Nggih, monggo mampir Pak Eko pun lintang mawon. Oh, nggih 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 nggih. Seragamnya benten niku Bu rumiyin Boten kula tapi lintange niku dinten Setu Minggu ya, Bu. Gerbangnya tutupan. Wah, boten lah nggih oh benjing seragamnya juga Pak. beda. Benjing buka karena ada pembagian seragam drum band karena hari Senin ada parade drum band di Kecamatan Gudo seperti itu. Oh, nggih nggih. Kula niku benjing niku ada jadwal niku pitaran pelatih ke Gresik 2 hari. Wah, nopo niku Pak Eko? Pitaran niku nopo? Pitaran niku nggih kumpul-kumpul pelatih, para pelatih ngoten lho. Oh, Pelatih pramuka. Nggih, pelatih pramuka niku. Lagi krungu Nggak ada istirahatnya ya Pak Eko ini nggih. Nggih, ngoten niku ya. Terus Nene pun mlebet sekolah malih. Waduh, soro iki jane. Kenapa? Nggih. Niki dereng niku ta? Wedale tasik napa? Cukup kalau gawe mboten nyemak wau jam pinten medale. Nggih. Pak Wahyudi, tanglet Pak Wahyudi napa? Nggih, Pak Eko, ada yang ditanyakan? Nggih. Nggih, Pak Wahyudi niki hasil dari kelompokan kami. Benawi saged dipirsani Pak Fandi di screenshot apa to? Screen, oke. Saya screen. Siap. Nggih. Ya, Ya mati Pak Wahyudi mumpung masih ada waktu untuk diskusi. alhamdulillah nggih, siap. Nyuwun pendapatnya Pak Wahyudi nggih hasil diskusi kami. Nggih, Pak Eko. Nggih. Kopinya kental apa manis apa pahit ini tadi Pak Eko? Kalau niku semongko mau manis Pak Wahyudi. Plus nih ya Allah, seweger saestu. Nggih. Saya mungkin ambil satu contoh aja. Nggih. Karena ini membelajarkan panjenengan untuk lebih tajam, kritis, menggali, mengimprovisasi, ngoten nggih. Nanti kalau saya jelaskan terlalu detail ini sama belajar anak SD, jadi kan andragogi orang dewasa lah ngoten. Kesadaran diri yang dikembangkan dari PSC yang pertama yang telah panjenengan tuliskan adalah murid belajar mengenali perasaan sendiri. Ini maksudnya di dalam kegiatan apa Pak Eko? Ya, jadi ngeten Pak. Jadi kalau kita hubungkan dengan ide implementasi pembelajaran sosial dan emosional untuk murid, nah, jadi saya itu fokusnya di situ Pak. Tabel 3.1 ide implementasi pembelajaran sosial dan emosional untuk murid gitu nggih. Jadi kesadaran diri itu muridku diajarkan belajar mengenali perasaan sendiri. Nah, jadi sosial dan emosionalnya itu Pak. Jadi dalam pembelajaran itu mungkin nggih ini kan di luar konteks pembelajaran, misalnya kita itu belajarkan bahasa Indonesia atau matematika dan lain sebagainya. Tapi ini fokus pada pembelajaran mengenali perasaan sendiri, ngoten. Terus misalnya nggih deskripsi kegiatannya misalnya saat bermain, menyelesaikan tugas atau bermain misalnya nggih atau menyelesaikan sebuah tugas dari guru. Kalau yang dituliskan di sini nggih, terus ajak merenung tentang perasaan mereka dari permainan itu atau dari menyelesaikan tugas, misalnya tugas dari pembelajaran, misalnya pembelajaran bahasa Indonesia seperti itu Pak nggih. Jadi atau permainan apa seperti itu. Kalau ada tentang perasaan nggih, menggali tentang perasaan seperti itu. Terus murid itu diajak merenung tentang perasaan mereka setelah setelah bermain atau setelah menyelesaikan tugas seperti itu, tugas yang diberikan oleh guru, entah itu tugas pembelajaran pembelajaran atau yang lain sebagainya seperti itu. Terus yang kedua, deskripsinya adalah guru bertanya kepada murid tentang perasaan tentang kegiatan yang dilakukan dan mencoba untuk murid itu menjawab dengan sejujur-jujurnya setelah kegiatan yang dilakukan tadi. Seperti itu Pak, gambarannya seperti itu kalau saya mikirnya itu. Nggih.
Jadi terima kasih Pak Eko, ide kreatifnya. Saya amati Pak Eko ini selangkah lebih maju dari teman-teman. Kenapa saya bilang begitu? Karena ini belum ada bahasan-bahasan atau praktek-praktek hasil dari diskusi yang seperti yang Pak Eko tampilkan di layar ini. Cuman gini, saya ke Bu Rima sama Pak Fandi. Ini kalau Pak Eko tidak ada masalah, karena Pak Eko yang mempunyai ide ini dan mungkin sudah diterapkan. Kalau Bu Rima sama Pak Fandi, kira-kira yang disampaikan Pak Eko ini sudah memahami, kemudian bisa menerapkan di sekupnya kelas atau sekolah belum? Kira-kira ini dimasukkan di kegiatan apa? Kalau Pak Eko, kalau saya analisis, contoh misal, ini adalah jam kelas tambahan, misal jam kelas tambahan pasca bermain atau pasca berkegiatan lainnya. Jadi Pak Eko kan mengumpulkan anak-anak, terus diberikan pemantik atau pertanyaan terkait dengan perasaan mereka, emosi mereka bagaimana dan lain sebagainya. Kalau Pak Eko saya yakin ini sudah bisa menerapkan. Cuman ketika ini nanti dikonsumsi oleh publik, oleh guru-guru yang belum sampai pada tingkat pemahaman materi ini akan kebingungan. Ini apa sih maksudnya iki jan iki ngapain kita? Nah, buatlah sederhana untuk bisa memberikan inspirasi kepada ibu bapak lainnya yang belum semelesat panjenengan. Jenengan itu sudah kelasnya S2 lah, teman-teman ini baru S1 Pak Eko. Jangan diajak berpikir selevel panjenengan. Lah ngoten Pak Mandi Bu Rima. Jadi ini bagus, saya apresiasi. Saya apresiasi tinggi-tingginya. Nggak apa-apa lah, ini dijadikan inspirasi teman-teman. Pak Eko boleh nanti dipresentasikan seperti ini, cuman diberikan tambahan saja. Misal di kolom bentuk implementasi itu, dengan di bawah perasaan sendiri itu diberi keterangan bentuk kegiatannya apa. Siap. Oke, Pak. Lebih spesifik ke kegiatannya berupa apa ya, begitu, betul. Siap. Ini sudah bagus, sudah baik, sudah menyasar, tetapi belum mudah untuk dicerna. Belum mudah untuk dicerna teman-teman lain yang belum tahu alur panjenengan. Kalau teman di kelompok ini saya paham, saya yakin bisa mencerna dari presentasi ini, tetapi agar lebih mudah dipahami teman-teman lainnya yang akan mengkonsumsi dari hasil atau karya jenengan, silakan diberikan spesifik bentuk kegiatannya. Di bawahnya murid belajar mengenali perasaan sendiri. Itu ngoten Pak Nggih. Karena jenengan yang merumuskan ide ini, maka jenengan bertanggung jawab untuk menuliskan contoh atau bentuk dari kegiatan yang spesifik. Nah, ini termasuk dari kita belajar, yaitu apa? Mengambil keputusan yang bertanggung jawab atau memanajemen diri. Ini kita di sini sedang belajar mengembangkan PSE ternyata. Lah ngoten, enggak sadar nggih jenengan ternyata hal seperti itu. Nggih, ngoten kelompok Pak Eko dan teman-teman. Terima kasih Pak Yudi. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Insyaallah kula rundingaken malih niki. Nggih, diteruskan ngemilnya Bu Rima, monggo. Untuk yang mohon maaf Pak Yudi, yang kedua, Pak. Yang kedua yang ini Pak, sampun leres sami atas, yang atas napa mboten? Ini untuk PTK ya, kolaborasi dalam membangun budaya positif sekolah. Bentuk implementasinya kemampuan mengolah diri dan kerjasama dengan guru lain. Nah, ini kerjasamanya dalam bidang apa ini? Dalam bentuk kegiatan apa, Pak Fandi? Niku Pak, untuk apa kegiatannya itu misalnya ini kan kolaborasi dalam membangun budaya positif sekolah. Kemarin kan kita belajar tentang ini. Terus kemampuan mengolah diri dan kerjasama dengan guru lain. Jadi kita itu kolaborasi dengan guru lain untuk menciptakan budaya positif di sekolah itu supaya mengena semuanya di jenjang misalnya kelas rendah atau kelas tinggi seperti itu. Terus guru itu bekerja sama dengan murid juga untuk membuat kesepakatan kelas atau membuat apa itu jenenge struktur organisasi dan sebagainya. Jadi ini kita hanya kolaborasi dengan
murid dengan guru-guru lain supaya menciptakan budaya positif di sekolah itu yang tidak hanya dalam satu kelas saja, tapi bisa menularkan atau memunculkan ide-ide baru cara membuat kelas itu nyaman atau enak seperti itu. Bagaimana mungkin ada ide-ide dari guru-guru lain yang punya pengalaman seperti itu, Pak? Nggih Pak Eko, luar biasa, sangat terstruktur implementasinya. Jadi kolaborasi ini kan diperlukan, baik guru, PTK, bahkan Pak Bun pun. Ada Pak Bun, jenengan Pak Bun itu penjaga sekolah atau pramu kebersihan. Jadi gini, kolaborasi PTK, tenaga kependidikan ini perlu untuk menunjang PSE di sekolah bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Nah, di menu atau di pengembangan kolaborasi ini sudah betul Pak Eko, kemampuan mengolah diri dan kerjasama ini kan kolaborasi kerjasama ini. Nah, tadi yang jenengan sampaikan berkolaborasi dalam membentuk atau menyusun kurikulum, itu kan bentuk kegiatan. Nah, ya saya maksud kegiatannya seperti apa? Kegiatan menyusun kurikulum. Atau saya berikan contoh sederhana. Di tempat saya itu ada tiap pagi guru menerapkan 5S, senyum, sapa, salam. Nah, tidak hanya gurunya, Pak Bun, anak-anak, orang tua yang ngantar, Pak KS, ibu-ibu, bapak guru semuanya. Nah, di sinilah Pak bentuk kegiatannya apa? Kegiatan 5S tiap pagi. Nah, itu kolaborasi antara PTK dan tenaga kependidikan. Nah, itu bisa juga diturunkan atau di breakdown ke murid-murid. Nah, ngoten nggih. Jadi ini sudah baik, sudah betul mengolah kemampuan diri, berkolaborasi atau bergotong royong kerjasama, ini sudah betul. Nah, bentuk kegiatan spesifiknya apa? Tadi disampaikan, ditambahi Pak, menyusun kurikulum, gitu, atau memasang gapura sekolah. Nah, bentuk kegiatannya ditambahi aja, sudah bagus. Ngeten nggih Pak Fandi, Bu Rima, Pak Eko. Nggih, matur nuwun Pak. Ya, nggih, sami-sami. Monggo disempurnakan. Nggih, niki cari inspirasi dulu, Bu. Sampun kula damelaken giyo. Nggih, matur nuwun Pak Fandi. Sekedap kula kirim. Pak Eko. Nggih. Nah, yang ngono cekak sepi maksudnya kok Pak Eko. Oh, lah nggih. Ngeten Pak, untuk itu nggih. Untuk jenengan screen malih, cek mboten bingung kula. Setan. Padahal tasik wonten apa mboten niku? Tasik mangke sampai jam 09.00 luwih kok niki. Niki Oh, tasik setengah 09.00 nggih dereng. Oke. Belum nggih gadah keripik tempe Pak Yuti. Pak Fandi. Hati-hati nek kaya aku Pak Eko. Oh, mboten wong kula iki napa? Olahragane terjamin kok. Oh, nggih. Pak Fandi yang napa Pak Fandi? Loh. Secara tidak langsung jawaban Pak Eko berarti kan menunjukkan jawab ngenane, Bu. Tendukur Pak Yuti, Pak Fandi. Kan kita sempurnakan yang inilah, ini loh, bentuk kegiatan murid belajar mengenali perasaan sendiri ya. Ini bentuknya seperti apa gitu kan tadi. Nggih. Nggih.
Kalau saya boleh menerangkan Pak Wandi nggih. Jadi misalnya kita fokus pada misalnya nggih pelajaran matematika. Misalnya saja ini nanti kita bahas bersama. Saya punya contoh kegiatan belajar matematika. Jadi murid itu menuliskan karena matematika kan biasanya ngeten Pak. Biasanya kalau bisa itu kalau ditulis kalau bisa mengerjakan soal matematika jadi mungkin hari ini saya merasa senang karena bisa menyelesaikan soal. Tapi atau bisa saja ada murid yang pelajaran matematika itu kesulitan. Jadi belum paham materi seperti itu. Nah, setelah itu kan guru itu bisa membahas bersama murid tadi. Bagaimana sih mereka itu bisa mengolah perasaan tersebut seperti itu? Itu seperti itu bagaimana kira-kira kegiatannya seperti itu? Nggih, Pak Wahyudi, waktu 5 menit lagi. Pak Eko ini bisa diimplementasikan pada saat setelah istirahat pertama mungkin itu Pak Eko nggih, apa yang kalian rasakan setelah murid belajar mengenali perasaan sendiri misalnya dalam pembelajaran matematika seperti itu. Jadi guru itu ngeten Pak itu. Maksud kula itu ngeten. Guru itu meminta murid untuk apa ya menuliskan koyok ngono koyok di buku harian lah. Nek kula ngeten, ngapunten Pak Eko. Nggih. Kenapa kok kula tambah menjawab pertanyaan refleksi kan ngeten. Nggih. Biasanya nggone refleksi ya niki wau hari ini kan wis aku gawe jambor lah. Nggih. Nah, itu kan saya gawe Chromebook arek takon nulis menjawab pertanyaan dari refleksi lah. Dari pertanyaan-pertanyaan itu saya munculkan terkait ya kok itu memang terkait perasaannya bagaimana, apa yang didapat dalam hari ini ya. Makanya tak tulis menjawab pertanyaan refleksi lah. Di dalam pertanyaan refleksinya tertuang daripada salah satunya perasaan yang dialami pada hari ini itu seperti apa. Pada saat pembelajaran ini seperti apa. Nah niku maksud kula niku ngoten. Jadi kita itu mempunyai apa ya? Misalnya dalam pembelajaran kan kula mau kan nyontohaken ngoten. Matematika misalnya katakanlah matematika. Matematika kan ada anak yang mungkin hari ini saya bisa mengerjakan matematika. Oke kan senang gitu seperti itu. Perasaannya itu. Mengenali perasaan diri sendiri kan, aku iso nggarap matematika ya, aku iso perkalian, aku iso pembagian, seneng. Tapi ada salah satu murid yang mungkin wali aneh mungkin seperti itu. Aku gak iso iki. Nah, itu kan mengungkapkan mengenali perasaan sendiri dengan cara terus dengan merefleksi terhadap pembelajaran yang sudah dipelajari utawa menulis dalam diarinya atau diarinya seperti itu, buku-buku hariannya seperti itu juga boleh tentang perasaan mereka sebelum dan setelah pembelajaran atau refleksi tadi. Oke, masuk Pak Pandi. Banyak cara. Terus manajemen diri. Kurang pinten menit? 4 menit. Okay. Sudah 5 menit, sekarang 4 menit mungkin. Manajemen diri. Untuk itu kan tentang masalah mengendalikan emosi Pak G. Mengendalikan emosi. Iku maksudnya iku Pak, nek apa jenenge geger ngono Pak. Oh, koyo tukaran mbek koncone ngoten nggih. Nggih, misale kaya awake dhewe ngenane kan restitusi. Salah satu contohnya itu areke difitnah. Oh nggih. Jadi koyo ngoten Pak nggih, misalnya nggih. Jadi koyo marah kesal ngoten nggih. Nah, karena kan gini, contohnya itu anak nyontek lah gamane. Ternyata sebenarnya dia nggak nyontek gitu loh. Nah, akhirnya muncul kata-kata sing gak pantas. Nggih, masuk Pak. Jadi ngeten berarti intinya itu ketika
murid itu merasa kesal, merasa marah, merasa cemas atau merasa di apa itu intimidasi apa ngoten niku. Nggih, intimidasi. Nah, ngoten niku jadi dari tersebut kan supaya apa itu supaya bisa itu kan berarti murid itu kan diajak untuk misalnya nggih untuk duduk dulu untuk bernapas dalam-dalam menggunakan apa ya kasarannya itu apa menceritakan emosinya tadi seperti itu. Kalau sudah seperti itu jadi nanti mungkin bisa kembali fokus lagi seperti itu gitu. Atau gimana, Pak? Kalau restitusi kan 15 menit waktunya. Berarti Nggih. kan kalau hanya sebatas stop ini kegiatannya berarti nanggone kelas tok, Pak ya. Nggih, ngoten. Seketika dalam waktu pembelajaran itu berarti. Ngoten nggih. Tapi nek posisi ngene iki sebenarnya bisa di luar jam pelajaran, Bapak. Bisa, Pak. Di Oke. luar bisa. Jadi murid mengendalikan emosi dan fokus saat ada masalah ketika murid terus 15 menit. Nggih, jadi kan kita Bisa diajarkan tak tambahi kegiatannya ini berarti iki restitusi, Pak. nggih, saged restitusi. Jadi ketika anak itu mengalami kesedihan atau mengalami apa niku? Marah Bullying. seperti itu. Nggih. Nggih, Pak, niku. Segitiga Pak Fandi, bukan segitita. Oh iya, nggih. Saiki mang, Bu. Ketika murid iki apa iki? Duh, tempatnya segitiga restitusi niku teng mriki, Pak. Ketika murid diterintimidasi ngoten. Oh, ndak gini. Nggih no. Kan itu bentuknya. Oh. Berarti iki Nih. dapat menyelesaikan ya Dapat menyelesaikan nggih. melalui Nggih. salah satu contoh ini. Nggih. Mungkin 1 menit lagi nggih, Pak. Wes stop ya, kalau share ten grup mawon. Nggih, siap. Mangga Nggih. diobrolkan waktu lah tadi. Balik napa? Nggih, balik mawon iki di stop, mangke balik ten bor 1. Mangke di niku nggih damel grup, Wes bosku, sudah bosku. Oke, siap. Gimana Pak Eko, Bu Rima, Pak Wandi, sudah oke? Nggih. Bapak. Sudah ditunggu teman-teman di main room, monggo segera bergabung. Siap. Siap.